Nah, perlu kita jelaskan bahwa yang terjadi adalah kemarin Pak Prabowo mengeluarkan perintah berkali-kali untuk mengusut dan membongkar pagar laut. Tapi menterinya yang bertanggung jawab itu semua melimpir, malah berputar-putar kayak gangsing. kayak gangsing kan, menunjukkan ketakutan. Bahkan wakil ketua DPR yang wakil ketua umum Gerindra juga mencari celah bahwa pusing siapa yang mau dipanggil, gitu kan? Bingung dia. Nah, paling puncak adalah Menteri Kepolisi menyatakan tidak punya bukti bahwa ini adalah kasus pidana. Artinya anak buah Prabowo yang sekitar Pak Prabowo itu angkat tangan, kecuali Angkatan Laut datang dan menyatakan melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Oke? Pasti publik bertanya, sekuat apa sih aguan PT Agung Sedayu ini sehingga semua tunduk patuh dan takut? Oke? Saya ingin menjelaskan nilai proyek ini, saya sudah Presiden menyatakan, saya punya data menunjukkan bahwa dia menargetkan dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu untung 20.000 triliun. 20.000 triliun. Yang sangat fantastis. Oke. Nah, 20.000 triliun itu awalnya saya betul. Nah, setelah saya menghitung keuntungan yang dikejar dari, nanti Pak Holik menjelaskan pagar ini, dari jual beli pantai yang baru 30 km, yang kira-kira panjangnya itu akan mencapai 70-80 km sampai Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Nah, kalau di sini saja, ini Pak, ini sekitar 1 km lebih nih. Oke, 1 km ke lebarnya. Kalau saya kalikan saja 30 km kali 1 km itu 30 juta meter persegi. 30.000 hektar. 3.000 hektar. 30.000. 3.000 hektar. 3.000 hektar itu 30 juta meter. 30 juta meter persegi. Dan kita sudah tahu bahwa modus yang dilakukan adalah mensertifikatkan, memberikan surat hak kepada rakyat yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat BPN untuk memberikan hak kepada rakyat seakan-akan laut ini adalah bekas daratan. Nanti Pak Holik, bapak-bapak lain menunjukkan bahwa ini kebohongan besar. Artinya mereka sudah menjual belikan laut. Dan ini kalau dihitung, laut yang dijual di PIK 2, pinggir laut itu 40-50 juta per meter persegi. Oke? Nah, biaya reklamasi kalau 3 meter itu, 3-5 meter itu 5 juta. Ya 8 meter 10 juta. Nah, jadi saya menghitung bahwa saya anggap rata-rata lah biaya reklamasi 10 juta karena ada biaya nyogok di situ. Nyogok mulai dari preman sampai tokoh politik, sampai ulama, sampai pejabat pejabat hukum, mungkin sampai orang yang terpilih jadi presiden itu disogok. Betul. Dana sogokan dari sini saja, pantai ini saja, itu perkiraan saya dia siapkan 100 sampai 150 triliun yang 30 km. Yang 30 km. Kalau sampai 100 km berarti bisa lebih dari itu. Hasil investigasi Tempo ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang di kasus pagar laut pesisir Tangerang. Hasil investigasi dapat diteruskan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan proses hukum yang lebih mendalam terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30,16 km yang dibangun di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut itu terus bertambah panjang dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Adanya pagar laut Tangerang mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak
benar, kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak kuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka, karena dengan PSN proyek strategis nasional maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan, tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat, nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan. Lihat, bambunya nggak bisa lagi dipasang karena laut, pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis, termasuk salah satu sawah saya juga, tembak saya kena juga. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokmaswas Cipasiliat bersama HNSI Kabupaten Tangerang sidak dan disertai oleh Dinas DKP dan juga Dinas dari Perikanan Kabupaten Tangerang bersama teman-teman PNS. Ternyata kegiatan ini tidak mengantungi izin, jadi dengan sangat terpaksa mulai besok dihentikan pekerjaannya. Jadi inilah sebuah tindak lanjut dan mohon teman-teman pekerja untuk tidak melakukan kegiatan karena khawatir nanti ada benturan dengan masyarakat nelayan. Rakyat sejak dulu tinggal di sini kalian usir seperti ini. Lihat anak ini kalian mau bawa kemana? Hidup seperti apa mereka nanti ini? Saya nggak tahu hati kalian. Termasuk para tokoh-tokoh, pensiunan jenderal, kiai-kiai yang membela penggusur rakyat ini. Lihatlah mereka. Nggak tahu saya kalian masih punya hati nurani atau tidak. Lihat aja pagar mereka nih, kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian gusur seperti ini. Banjir Pak, tiap hari nih banjir. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup sehingga rakyat kebanjiran tiap hari. Ini kita punya pemerintah yang biadab kepada rakyatnya. Demi dan atas nama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menghentikan pembangunan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Sebab kalau diteruskan, rakyat akan menderita dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat akan semakin jauh dari harapan. Masyarakat berharap Presiden Prabowo menunjukkan empati dan simpati kepada rakyat. Proyek PSN PIK II sangat jauh dari sisi kemanusiaan dan penyelamatan lingkungan. Untuk mendesak pemerintah, elemen kekuatan sipil dan demokrasi mengadakan diskusi dan bedah kondisi dalam dialog kebangsaan tentang proyek itu. Dialog itu khusus membedah PSN PIK II yang berlangsung di Al Jazeera Signature Resto Menteng yang diprakarsai oleh Dio Suharmonastri, Edi Mulyadi, dan kawan-kawan. Ini saya berada di Kronjo. Ini masih terpampang plang proyek PIK II, PT Kuku Mandiri Lestari. PT Kuku Mandiri Lestari ini adalah anak perusahaan Agung Sedayu. Dan coba lihat, rakyat masih menggarap tanah dengan sangat subur.
Dan ini mereka juga menghargai dengan Rp50.000. Coba bayangkan, Anda bayangkan ini sudah mulai ditimbun sebelah sini. Tanah sawah sudah diuruk, akhirnya tidak bisa lagi ditanami. Nah, Anda bisa bayangkan betapa tanah pertanian subur dihargai dengan Rp50.000 per meter. Coba bayangkan seandainya Presiden Prabowo menyelamatkan sawah-sawah ini yang saya pikir bisa mencapai ratusan ribu hektar, daripada dia mencetak sawah baru yang di Papua sana setelah sawahnya dicetak dengan harga yang sama sangat mahal. Nah, kalau mau memperbaiki, saya pikir ini tinggal perbaiki irigasinya, maka tanah ini menjadi sangat subur, dan saya pikir kita punya lumbung pangan yang jaraknya hanya puluhan kilometer dari Jakarta. Dalam dialog itu terungkap bahwa terdapat segudang kebobrokan birokrasi dan pelanggaran hukum yang terjadi dari sejak penetapan proyek dijadikan sebagai PSN. Terlebih lagi di dalam pelaksanaannya, permasalahan yang ada di PSN PIK 2 adalah seperti puncak gunung es di tengah lautan yang nampak di permukaan kelihatan kecil, padahal di badan dan akarnya yang tidak terlihat menyembunyikan jumlah masalah yang besar. Masalah itu akan menjadi bom waktu dan bisa meledak jika tidak ditangani segera. Ketika menetapkan sebuah area jadi PSN, maka yang ada di sana, baik masyarakat, baik makhluk hidup lah, hidup ya. Orang utan yang ada di sana pun harus nyingkir loh. Bisa digusur ya? Bisa digusur karena menghalangi pembangunan. Jadi kalau orang utannya nggak pergi bisa ditembak ya? Ya artinya itu kan jadi modus saja kan untuk pembangunan. Padahal kan mestinya tidak begitu. Mengapa? Karena di dalamnya kan mungkin ada masyarakat, mungkin ada keanekaragaman hayati, mungkin ada tumbuhan endemik di situ. Harusnya kan itu jadi dilindungi yang pertama kan. Karena itu kita menyebutnya jadi modus untuk atas nama pembangunan. Dengan begitu maka melindungi pengusaha yang kalau tidak nakal Bang, pasti dia tidak akan ngerjain proyek itu kan. Kalau tidak nakal. Jadi pengusaha yang tertarik terhadap proyek PSN ini rata-rata pengusaha nakal ya? Iya karena Yang menjadi persoalan mendasar, proyek tersebut bersifat swasta yang hanya menguntungkan pihak pengembang, dijadikan sebagai proyek strategis nasional dengan pemberian kemudahan izin dan segala fasilitas privilege lainnya, di mana mencakup kemudahan perizinan, sumber keuangan, pengerahan kekuatan birokrasi, dan alat pertahanan negara, semua dari pusat sampai daerah. 2 hari berturut-turut kami datang ke Banten. Bahkan pada hari Sabtu di acaranya APPI, Ketua Umumnya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, kami ternyambung ke Kampung Muara. Kampung Muara itu rakyatnya direlokasi paksa. Pada RT 17 dan 18 itu dibayar 3 juta per meter bangunan, ya. Lalu yang RT 18 19 belum direlokasi, tapi apa yang terjadi? Irigasi ditutup, dibuat banjir. Jadi hujan sedikit saja tergenang. Dan kemudian ini hanya dipisah, bukan dipisah, tidak ada pisah sama sekali, benar-benar sebelahan tanahnya, nggak ada tembok, ada sebelahan banget. Tapi harga ganti rugi bangunan diturunkan dari 3 juta menjadi 300.000 rupiah. Allah. Jadi orang kelakuannya seperti ini, saudara sekalian. Dengan segala cara dia tidak ingin hadir di persidangan. Karena walaupun sebetulnya, mohon maaf dengan segala hormat, kita tahulah bagaimana hukum di negara kita. Betul nggak? Betul. Tergantung kekuasaan dan kuatnya uang. Penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang semakin meluas. Salah satunya dari kelompok masyarakat yang tinggal di Serang Utara melalui kegiatan Musyawarah Rakyat Banten. Mereka melakukan penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2. Pada kesempatan tersebut ada ratusan masyarakat yang hadir. Mereka merupakan perwakilan dari 80 desa yang tinggal di pesisir utara Banten dan terdampak proyek PIK 2 mulai dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang. Selain itu, ada juga perwakilan dari organisasi pemuda, organisasi masyarakat, dan organisasi mahasiswa yang hadir. Tokoh nasional yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu Said Didu mengaku semakin banyak masyarakat yang sadar dan ikut menyuarakan kritik terhadap proyek PIK 2. Menurutnya, 3 bulan terakhir mulai banyak yang berani bersuara. Nggak bisa. Iya Pak, aduh. Coba sini maju Bu. Pengambil kebijakan dia lah. Sini. Ratusan ribu rakyat seperti ini.
Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kekali. Kalian gusur, kalian apa? Pertama, Camat Puntang yang mengizinkan fasilitas kecamatannya digunakan untuk konferensi pers mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Said Didu juga mengatakan soal pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang dengan harga yang dinilai merugikan rakyat. Apalagi tanah masyarakat hanya dibayar 50.000. Lalu, Said Didu juga mengkritisi soal serapan tenaga kerja di kawasan PIK 2 yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat proyek tersebut. Lebih lanjut, Said Didu mendesak agar proyek PIK 2 bisa dilepaskan dari proyek strategis nasional. Pasalnya hanya ada 1.755 hektar yang berstatus PSN, sementara sisanya merupakan aktivitas bisnis biasa. Karena apa? Ini juga diliput dalam Nawadosa, edisi Nawadosa. Proyek strategis nasional itu membuat konflik sosial meningkat, pelanggaran HAM meningkat, perusakan lingkungan meningkat. Kan tiga ini, satu untuk mengutamakan pembangunan yang ekonomi tadi itu, atas nama ekonomi tadi itu, tapi mengorbankan yang sosial dan lingkungan. Lah kalau begitu Bang, ini semua konsepnya jadi buyar yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan itu.